Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NPM 2121020402, kelas HTNF. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fikih munakahat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang nafkah. A. Pengertian nafkah. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo yunfiku infakan, yaitu berarti al-kharaj. Kata lain tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk jamaknya adalah an-nafaqoh. Secara bahasa, sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Nafkah diambil dari kata nafako yang artinya mengeluarkan dan membelanjakan. Nafkah juga bermakna bisa bermakna belanja, yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya, dan seorang kerabat kepada pemiliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam syariat, kata nafkah mengandung makna segala biaya kehidupan, hak istri dan anak-anaknya dalam berbagai hal seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Adapun hukum nafkah dengan eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dalam ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya. Yang kedua adalah istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suaminya. Kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah ini berdasarkan atas kesanggupan suami, bukan permintaan istri. Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, libas, maksudnya adalah hendaklah suami memberikan nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Sumber yang kedua adalah hadis dari Aisyah. Beliau berkata, Hindun putri Utbah istri Abdu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya, selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan saya itu?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik, secukupnya untukmu dan anak-anakmu." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah kesepakatan imam mazhab. Para imam yang 4 sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri, dan anak yang masih kecil. Yang keempat adalah undang-undang yang ada di Indonesia mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Bab keempat mengenai hak dan kewajiban suami istri, pasal 34 ayat 1-3 yang berbunyi, A. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. B. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. C. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. C. Macam-macam nafkah. Yang pertama, nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. 2. Nafkah kebutuhan pribadi istri. Di luar kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, suami harus memberikan nafkah materi kepada sang istri secara pribadi. Yang terakhir, nafkah batin, bukan saja berupa materi. Ada hak lain bagi istri yang harus dipenuhi suami, yaitu nafkah batin. D. Syarat-syarat wajib nafkah dan gugurnya. Yang pertama, syarat-syarat wajib nafkah. Istri dari pernikahan sah, wanita yang sedang menjalankan masa idah akibat talak raj'i, wanita yang sedang menjalani masa idah akibat talak bin'i atau ditinggal mati. Gugurnya nafkah. Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya nafkah, antara lain yang pertama, istri melakukan
Nusuz yaitu melakukan perbangkangan terhadap suami. Yang kedua, salah satu pihak atau suami atau istri meninggal dunia. Yang ketiga adalah murtad, seorang istri yang murtad gugur haknya atas nafkah. Yang keempat adalah talak, seluruh bentuk putusannya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan pihak istri seperti iddah, maka nafkahnya gugur. Jadi, kesimpulannya di sini, nafkah merupakan pengeluaran biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, ataupun papan, dan lainnya dengan sesuatu yang baik dan halal. Adapun dasar hukumnya tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam Al-Quran, salah satunya adalah surat At-Talaq ayat 6. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan mengenai hak dan kewajiban istri pasal 34 ayat 1, dan macam-macam nafkah dibedakan menjadi 3 berdasarkan bentuk dan objeknya, serta kadar dari nafkah yang diberikan adalah cukup, yaitu sesuai kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak kikir.